Namanya adalah Hindun binti Abu Umayyah, lahir 24 tahun sebelum hijrah dan wafat pada tahun 61 hijrah. Ayahnya adalah seorang Quraisy yang dikenal sangat dermawan, sampai-sampai dijuluki Zadur Raqib. Disebut demikian karena kalau orang-orang bersafar bersamanya, mereka tak butuh membawa perbekalan. Semua sudah ditanggung oleh Abu Umayyah. Sementara ibunya adalah Atikah binti Amir bin Rabi'ah bin Abdul Muthalib. Sebelum bersama Nabi, Ummu Salamah menikah dengan putra pamannya, yaitu Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Makhzum al-Quraisy, yang lebih dikenal dengan Abu Salamah. Abu Salamah adalah seorang sahabat yang mulia yang pertama-tama memeluk Islam dan merasakan musibah yang besar akibat keislamannya. Ia adalah putra dari bibi Rasulullah, ibunya adalah Barrah binti Abdul Muthalib. Dalam beratnya cobaan dan gangguan, mereka meninggalkan negeri Mekah, membawa keimanan untuk berhijrah menuju Habasyah atau saat ini dikenal sebagai negeri Ethiopia di Afrika. Di negeri inilah Ummu Salamah radhiyallahu anha melahirkan anak-anaknya Salamah, Umar, Durrah, dan Zainab. Tatkala terdengar kabar tentang Islamnya penduduk Mekah, mereka pun kembali bersama kaum muslimin yang lain. Namun ternyata semua itu berita hampa semata hingga mereka pun harus beranjak hijrah untuk kedua kalinya menuju Madinah. Di sanalah mereka membangun hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selang beberapa lama di Madinah, seruan perang Badar bergema. Abu Salamah radhiyallahu anhu masuk dalam barisan para sahabat yang terjun dalam kancah pertempuran. Begitu pula ketika perang Uhud berkobar, Abu Salamah radhiyallahu anhu ada di sana hingga mendapatkan luka-luka. Tak lama Ummu Salamah radhiyallahu anha berdampingan dengan kekasihnya karena Abu Salamah harus kembali ke hadapan Rabbnya akibat luka-luka yang dideritanya. Ummu Salamah melepas kepergian Abu Salamah pada bulan Jumadits Tsani tahun keempat Hijriah dengan pilu. Ummu Salamah menghadapi ujian tersebut dengan hati yang dipenuhi dengan keimanan dan jiwa yang diisi dengan kesabaran. Beliau pasrah dengan ketetapan Allah dan kadarnya. Beliau beristirja mengucapkan inna lillahi dan berdoa, "Ya Allah, berilah pahala atas musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya." Karena ia pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah kemudian ia beristirja mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun saat musibah tersebut terjadi. Setelah itu berdoa, ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik darinya, kecuali Allah akan mengabulkannya." Sepeninggal Abu Salamah, Ummu Salamah kerap menolak pinangan dari para sahabat Rasulullah yang datang dengan maksud untuk menikahinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turut memikirkan nasib wanita yang mulia ini. Seorang wanita mukminah, jujur, setia, dan sabar. Beliau melihat tidak bijaksana rasanya apabila dia dibiarkan menyendiri tanpa seorang pendamping. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, membuka pintu baginya untuk memasuki rumah tangga nubuwah. Ummu Salamah radhiyallahu anha menjawab tawaran itu, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang sudah cukup berumur dan memiliki anak-anak yatim. Lagi pula, aku wanita yang sangat pencemburu." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanggapi, "Adapun masalah umur, sesungguhnya aku lebih tua darimu. Adapun anak-anak, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mencukupinya. Sedangkan kecemburuanmu, maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkannya." Tak ada lagi yang memberatkan langkah Ummu Salamah untuk menyambut uluran tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Syawal tahun keempat setelah hijrah adalah saat-saat yang indah bagi Ummu Salamah radhiyallahu anha mengawali hidupnya di samping seorang yang paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Nabi dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah pemuliaan terhadap Ummu Salamah. Setelah suaminya wafat, tak ada pasangan yang melindungi dan menjaganya. Sementara beliau adalah wanita yang telah banyak berkorban demi agamanya dan menyambut dakwah yang penuh berkah ini. Ia juga memiliki 4 orang anak yatim. Rasulullah hadir sebagai suami dan seseorang yang menanggung dirinya dan anak-anaknya.
Ummu Salamah adalah seorang wanita yang baik dan menjaga kehormatan diri. Ia memiliki kedudukan istimewa di sisi Rasulullah. Anak-anaknya dididik di rumah Nabi. Pernikahannya dengan Nabi memiliki hikmah yang agung. Saat ia tengah sendiri setelah wafatnya Abu Salamah, tak memiliki keluarga dan pelindung. Ia dan suaminya adalah seorang yang berjuang untuk dakwah dengan segala yang mereka miliki, baik harta maupun jiwa. Pernikahannya dengan Nabi adalah pengganti dari semua kebaikan yang hilang darinya. Ummu Salamah adalah seorang wanita yang cerdas dan matang dalam memahami persoalan dengan pemahaman yang baik dan dapat mengambil keputusan dengan tepat. Hal itu ditunjukkan pada peristiwa Hudaybiyah, manakala Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menyembelih kurban selepas terjadinya perjanjian dengan pihak Quraisy. Setelah masalah tersebut selesai, beliau berkata para sahabatnya, "Berdirilah kalian, lakukan penyembelihan dan potonglah." Namun tidak seorang pun yang berdiri, padahal Nabi SAW telah mengulanginya hingga 3 kali. Para sahabat tidak mengerjakannya karena sifat manusiawi mereka yang merasa kecewa dengan hasil perjanjian Hudaybiyah yang dianggap banyak merugikan kaum muslimin. Rasulullah kemudian menemui Ummu Salamah dalam keadaan sedih dan kecewa. Beliau ceritakan kepadanya perihal kaum muslimin yang tidak mau mengerjakan perintahnya. Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah Anda menginginkan hal itu? Jika demikian, maka silahkan Anda keluar dan jangan berkata sepatah kata pun dengan mereka sehingga Anda menyembelih unta Anda. Kemudian panggillah tukang cukur Anda untuk mencukur rambut Anda untuk bertahalul." Rasulullah menerima usulan Ummu Salamah, maka beliau berdiri dan keluar tidak berkata sepatah kata pun hingga beliau menyembelih untanya. Kemudian beliau panggil tukang cukur beliau dan dicukurlah rambut beliau. Manakala para sahabat melihat apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, maka mereka bangkit dan menyembelih kurban mereka. Kemudian sebagian mereka mencukur sebagian yang lain secara bergantian. Az-Zahabi menyebutkan bahwa Ummu Salamah meriwayatkan sejumlah 380 hadis yang disepakati Al-Bukhari dan Muslim ada 13 hadis. Al-Bukhari saja 3 hadis, Muslim saja 13 hadis. Beliau meriwayatkan hadis-hadis tentang bimbingan dan pendidikan untuk muslimah. Ummu Salamah radhiyallahu anha telah melalui rentang panjang masa hidupnya dengan menebarkan banyak faedah. Masa-masa kekhalifahan pun dia saksikan hingga masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha wafat pada tahun 61 Hijrah sebagaimana disebutkan Ibnu Hibban. Saat itu usianya 84 tahun. Ada pula yang menyebutkan bahwa usia beliau mencapai 90 tahun. Terkenang selalu kesetiaan yang pernah dia berikan bagi pendamping hidupnya. Terngiang selalu sebutan namanya dalam kitab-kitab besar para ulama. Ummu Salamah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Amin.